Oke. Cerita kedua. Judulnya adalah Kisah Abu Bakar dan Penggembala Kambing. Apa itu penggembala? Aku adalah anak gembala. Penggembala tuh yang itu loh yang kayak pernah lihat bapak-bapak bawa kambing banyak gitu loh. Dia yang merawat kambing kayak itu. Saya nggak pernah tuh kita sama ayam betina yang putih itu aku nggak pernah. Oh. Aku pernah. Oh iya, Bea gak pernah. Karena orang besar nggak dikejar kalau anak kecil dikejar. Mbaknya pernah pas itu lagi jalan-jalan sama sepupu-sepupu Mbaknya di Tegal. Sepupu Mbaknya kecil-kecil kan, ya kayak masih adik-adik gitu toh. Terus Mbaknya jalan-jalan di suatu sawah, olahraga pagi. Terus habis itu ada anjing. Mbaknya udah bilang, "Hah? Oh, pas itu biasa aja, masih biasa aja toh." Mbak udah bilang ke adik-adik Mbak ya, tenang, jangan lari. Karena kalau kita kelihatan takut, anjing itu bakal ngejar gitu loh. Nah, terus itu nggak dikejar. Biasa aja anjing itu biasa aja. Makanya Kalau panik gitu loh. Nah, kalau panik dia bakal menyerang toh. Nah, terus dikira mau diapain gitu. Terus habis itu anjingnya semakin dekat terus habis itu adik-adiknya Mbaknya langsung lari ketakutan. Terus habis itu Mbaknya pas itu kan kalau misalkan Mbaknya lari pasti Mbaknya kalah karena larinya lebih cepat siapa? Mbaknya atau anjingnya? Anjing. Larinya tuh anjing tuh cepet banget kan. Nah, kayak jadi enggak juga. Nah, anjing tuh nanti kalau udah dapat orangnya biasanya kayak menggigit gitu biasanya. Nah, tuh jadi terus habis itu Mbaknya untung sebelum itu Mbaknya tuh kayak nonton video YouTube. Nah, itu cara melawan hewan itu tuh kita harus memperbesar badan kita gini, angkat tangan setinggi-tingginya. Jadi kayak kelihatan badan kita tuh tinggi banget gitu loh. Kayak Superman terbang kan gini satu tangannya. Atau kalau misalkan bawa payung dibuka aja biar kayak badan kita bener-bener gede tinggi gitu loh. Nah, terus habis itu kita jangan kelihatan lemah. Terus Mbaknya langsung angkat tangan Mbaknya langsung hentakkan dari Mbaknya. Wah, Mbaknya langsung gitu. Langsung pokoknya kita nggak boleh kelihatan lebih lemah dari anjing gitu. Jadi kita harus benar-benar kelihatan kuat, sangar kayak gitu. Padahal kalau misalkan beneran kelahi ya kita mungkin kalah, tapi kita harus kelihatannya pokoknya kuat. Terus akhirnya pas Mbaknya bentak anjingnya, wah itu buanter Mbaknya pokoknya habis itu anjing itu alhamdulillah langsung balik badan, nggak jadi ngejar gitu. Tapi kalau kita lari kita pasti kalah dan kena gigitannya. Itu tips. Berarti harus kakinya disolasi biar nggak kena gigitan. Disolasi nembus nanti. Berarti harus pakai apa perjuangannya kan? Lah. Berarti ini gigi tajam. Kalau dicokot nanti ininya kan giginya kan nanti kan udah semua gigi om. Ya udah kuat gitu. Kamu kayak gigi siapa gitu kan? Gigi bodoh baru bisa. Tapi yang itu yang plastikan atasnya baru bisa. Nih, aku enggak vampir aku enggak. Oke, kita lanjut ya. Kisah Abu Bakar dan Penggembala Kambing. Abu Bakar, siapa Abu Bakar? 100. Oke. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah khalifah pertama pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Khalifah, siapa yang tahu khalifah itu apa? Kalau pemimpin kita siapa? Kalau yang itu loh yang presiden kita siapa? Pak Jokowi. Kalau
Kalau sekarang presidennya Pak Jokowi ya kan. Kalau dulu namanya tuh pemimpinnya tuh kayak pemimpin agama Islam namanya khalifah. Kalau pemimpin negara namanya presiden. Kan agama Islam kan ada yang di Malaysia, ada yang di Amerika kayak gitu-gitu kan. Nah, serikat. Nah, itu jadi semua muslim sedunia itu bersatu dipimpin satu yaitu sama khalifah. Nah, dulu kan pemimpin pertama Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad meninggal dipimpin sama Abu Bakar. Nah, dia adalah pemimpin pertama pengganti Nabi Muhammad. Ia suka berkeliling untuk melihat keadaan rakyatnya. Jadi pemimpin itu tanggung jawabnya besar, dia harus meyakinkan rakyatnya baik-baik saja kayak gitu. Suatu ketika Abu Bakar berjalan hingga ke padang rumput di dekat pegunungan. Beliau mulai merasa kehausan setelah seharian berjalan di bawah terik matahari. Tidak jauh dari tempatnya beristirahat, Abu Bakar melihat seseorang penggembala kambing. "Penggembala, kemarilah. Aku kehausan setelah berjalan seharian. Bisakah aku membeli susu kambingmu?" Panggil Abu Bakar dengan lembut. Penggembala itu tertegun. Sebetulnya ia iba melihat keadaan Abu Bakar, tetapi dombanya itu bukan miliknya. Maaf tuan, aku hanya penggembala. Domba ini bukan milikku, jadi aku tidak berhak melakukan transaksi denganmu, kata si penggembala. Abu Bakar meminta apa? 100. Tapi penggembalanya ngasih apa enggak? Kenapa? Karena habis. Karena kambingnya bukan miliknya. Yeay, 200. Oke. Jika tuan haus dan menginginkan susu domba, ambillah secukupnya. Nanti sepulang menggembala, aku akan memintakan izin kepada majikanku. Bisa juga upahku dipotong untuk susu yang tuan minum. Lanjut penggembala tersebut. Abu Bakar terkesan akan budi luhur penggembala miskin itu. Tumbuh keinginan menguji keimanan penggembala tersebut. "Penggembala, bagaimana jika aku membeli saja dombamu seekor saja? Ini uangnya, terimalah," ucap Abu Bakar. Kira-kira mau nggak? Kenapa? Ya, 300. Karena bukan miliknya. "Maaf sekali lagi tuan, aku bukan pemilik domba ini. Rumah tuanku ada di balik gunung itu. Mari kita ke sana dan tuan dapat membeli domba ini langsung dari majikanku." Tolak penggembala itu sopan supaya mengembalikan uang Abu Bakar. "Bukankah kau dapat mewakili tuanmu, nak? Begini saja. Aku beli domba seekor dan ini uangnya. Engkau dapat melaporkan kepada majikanmu bahwa dombamu hilang seekor menjadi mangsa serigala. Bilang aja kalau dombamu tuh udah mati, hilang satu gitu. Bukankah di sini banyak serigala? Lagi pula dombanya sangat banyak. Jika dombamu hilang 1 ekor, majikanmu tidak akan mengetahuinya," kata Abu Bakar mengujinya. Kira-kira terima nggak ide itu? Ya, betul sekali, 400. Boleh. Terus ternyata kata si penggembala itu, "Tuan benar." Belum selesai. Memang tidak ada seorang pun yang akan tahu tentang domba ini kecuali kita berdua. Majikanku tidak pernah menghitung dombanya. Jika aku mengatakan seekor domba hilang atau serigala memangsanya, majikanku pasti percaya. Tapi di manakah Allah yang tidak pernah tidur? Tanya penggembala tersebut. Allah pernah tidur gak? Allah lihat kita gak sekarang? Allah dari jendela jadi atap juga bisa. Emang bisa nambah sendiri? Bisa. Jadi nggak ada tempat kita bisa menyembunyikan sesuatu dari Allah. Jadi misalkan kita ambil uang bunda, terus kita sembunyikan di kotak yang paling teraman yang banyak sekali kuncinya, Allah tahu apa enggak? Tahu.
tahu. Terus misalkan kita nauzubillah bikin tulisan kecil gini, contekan di tangan, terus kita umpit, bisa. Yang menciptakan kuman di tangan siapa? Allah. Allah bisa menciptakan makhluk yang sangat besar hingga yang sangat kecil, yang menciptakan dinosaurus. Berarti kalau pensil bisa diciptain Allah. Atas pensil itu dibuat manusia atas seizin Allah. Kalau manusia nggak diberi ide sama Allah, ya pensil nggak akan tercipta gitu. Kan nggak bisa nulis, kan bisa tulis. Kalau perkalian harus minta gitu ya. Nah, Allah Maha melihat, mengetahui apa yang tersirat di dalam hati dan mengawasi pembicaraan kita. Tolong katakanlah Tuhan, di manakah Allah? Lanjut penggembala tersebut. Abu Bakar terperenjat mendapat jawaban penggembala itu. Hatinya penuh rasa syukur menyaksikan rakyat yang tinggal jauh di pegunungan tetap memegang kejujuran. Butiran air mata haru dan penuh syukur menitik di pipi Abu Bakar. Abu Bakar kan pemimpin. Dia tuh kayak bertanggung jawab atas semua kehidupan rakyatnya. Jadi kayak, wah, alhamdulillah rakyatku ternyata jujur-jujur kayak gitu. Jadi pemimpinnya senang. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil, sungguh hebat sang penggembala tersebut. Ia sangat jujur dan takut kepada Allah. Ia menyadari bahwa Allah selalu melihat perilaku, pikiran, dan hati hambanya. Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam hatimu, misalkan kita ngomong di dalam hati, si mbak kui rambutnya berantakan deh kayak gitu. Kayak gitu. Tuh Allah tuh denger, nggak boleh. Gitu. Allah mengetahui apa-apa yang ada di apa? Jelas sekali. Allah tahu yang ada di dalam hati kita. Allah tahu yang suara kita meskipun pelan gitu. Allah tahu. Dan semut tuh ngomong juga loh. Kita nggak bisa mendengar. Jadi Oke, tunggu dulu, Mbak ya mau cerita dulu. Suara semut, suara hewan-hewan tuh tingginya misalkan suaranya besarnya segini. Manusia tuh dari ini kan suara hewan tuh dari sini sampai ke bawah. Suara manusia tuh di tengah-tengah di sini bisa mendengarnya. Kalau suara paus di sini lebih tinggi lagi. Nah, manusia tuh cuma mendengar segini toh. Nah, ya kan? Nah, kalau ada nabi namanya depannya S. Yeay, betul 100. Nabi Sulaiman bisa doanya apa, Kak? Nah, jadi Nabi Sulaiman tuh bisa bicara sama seluruh hewan-hewan itu. Nah, tahu nggak selain hewan, tanaman juga berzikir. Mbak ya nggak tahu bisa ngomong atau enggak, tapi berzikir. Gunung-gunung berzikir, tanaman berzikir. Belum. Mbak ya nggak tahu. Jadi Mbak ya nggak boleh ngarang jawaban. Kalau boleh nggak sih kita bilang nggak tahu? Boleh dong, ya nggak boleh malah ngarang jawaban. Kan kalau misalkan nggak tahu jangan kita asal-asal jawab, tapi harus bilang nggak tahu gitu. Nah, jadi tanaman, gunung-gunung berzikir apa enggak, guys? Mereka berzikir menyebut nama Allah seperti itu. Kita lanjutkan. Allah mengetahui apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bahkan Allah tahu di dalam tanah tuh misalkan ada terengguli atau ada orang-orang undur-undur di dalam tanah itu Allah tahu semuanya. Gitu. Ada pertanyaan, guys? Oke, tebak-tebakan. Siapa khalifah atau pemimpin Islam pertama setelah Nabi Muhammad meninggal? 100.
Abu Bakar lagi jalan-jalan ke 200 atau ke padang rumput tadi. Terus habis itu Abu Bakar merasa betul 300. Terus habis itu dia cari minuman apa? 400. Nah, terus penggembala itu mau atau enggak? 500. Terus habis itu Abu Bakar ingin menguji penggembala itu dengan cara apa? Betul, 600. Tapi penggembala itu mau apa enggak? 700. Terus Abu Bakar kasih ide apa tadi untuk penggembala biar mau jual kambingnya? Betul, satu lagi 800. Selain itu ide Abu Bakar supaya penggembala itu mau jual kambingnya, bilang apa ke tuannya? Betul, 900. Iya, bilang aja hilang atau digigit serigala. Tapi akhirnya si penggembala itu bilang apa ke tuannya? Dia menolak dengan cara gimana? Bilang apa? Betul, terus bilang apa? Berarti ada dari Bayaf menyimak. Itulah 2 kisah malam ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.